Tata cara pengisian, SPT diisi dari lampiran paling belakang, yaitu lampiran 4. Langkah pertama, di bagian atas, isi nama wajib pajak, NPWP, dan tahun pajak sesuai SPT. Pada pilihan pencatatan atau pembukuan, silang bagian pembukuan jika menggunakan pembukuan. Selanjutnya, isi pada bagian A, harta pada akhir tahun. Isi seluruh harta yang dimiliki per 31 Desember, cantumkan tahun perolehan dan harga perolehan, dan pastikan harta yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan. Langkah ketiga, bagian B, kewajiban pada akhir tahun. Isi utang yang masih ada sampai akhir tahun pajak, tuliskan nama, alamat, pemberi pinjaman, dan tahun, serta nominal pinjaman. Selanjutnya, langkah keempat, bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Masukkan nama anggota keluarga atau tanggungan, tanggal lahir, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu mengisi lampiran ketiga. Lampiran ketiga merupakan lampiran untuk mencatat penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Pertama-tama, mengisi tahun pajak dan mengisi NPWP beserta nama wajib pajak. Jika sudah, kita masuk ke bagian A, di mana di soal terdapat bunga deposito dengan DPP sebesar 17.600.000 dan dikalikan dengan 20%. PPh terutangnya adalah 3.520.000. Lalu ada sewa atas tanah atau bangunan dengan DPP 145 juta, dikalikan dengan 10% untuk mencari pajak terutangnya sebesar 14.500. Adapun penghasilan bersifat final lainnya adalah dividen dengan DPP 156 juta, dikalikan 10% dan menghasilkan 15.600. Jumlah PPh terutang penghasilan pajak bersifat final adalah 33.620.000. Masuk ke bagian B, yakni penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terdapat warisan sebesar 890 juta. Kemudian mengisi lampiran kedua, mengisi tahun pajak dan NPWP beserta nama wajib pajak. Lalu masuk ke bagian A, di mana di bagian ini berisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, atau PPh yang dipotong di luar negeri dan ditanggung pemerintah. Yang pertama adalah PT Teratai Mulia dengan NPWP nomor dan tanggal seperti terlampir. Jenis pajaknya adalah PPh 21 dengan jumlah PPh dipotong sebesar 2.775.000. Angka ini didapat dari perhitungan tarif progresif. Yang kedua adalah PT Bahari dengan NPWP nomor dan tanggal terlampir, merupakan PPh 23 dengan PPh yang dipungut adalah 560.000. Angka ini didapat setelah DPP dikalikan dengan 2%. Yang terakhir merupakan Dinas Pendidikan dengan jenis pajak PPh 22. Besaran PPh dipotong sebesar 1.200.000 di mana DPP dikalikan 1,5%. Jadi total keseluruhannya adalah 4.535.000. Selanjutnya, kita akan mengisi formulir 17701 halaman 2. Pada bagian C, yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ahmad Zidan Swaka ini bekerja pada PT Teratai Mulia dengan penghasilan bruto per tahunnya adalah sebesar Rp193.200.000 dengan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp11.700.000. Oleh karena itu, untuk memperoleh penghasilan neto sebesar Rp181.500.000, ini diperoleh dari pengurangan penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurangan penghasilan bruto atau biaya. Kemudian, pada bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dalam hal ini, Ahmad Zidan Swaka memperoleh penghasilan di luar usaha, yaitu penghasilan sewa kendaraan dari PT Bahari sebesar Rp28 juta. Oleh karena itu, jumlah bagian D hanya sebesar Rp28 juta. Kemudian, setelah mengisi halaman 2, lanjut untuk mengisi halaman 1.
pada poin 1, yaitu penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial, dalam hal ini pada tahun 2021. Peredaran usaha yang diperoleh dari toko Zidan Smart dan Nabila Cantik sebesar Rp6.866.700.000. Kemudian, harga pokok penjualan pada tahun 2021 diperoleh Rp3.287.250.000. Untuk memperoleh laba atau rugi bruto usaha, ini diperoleh dari pengurangan peredaran usaha dan harga pokok penjualan, yaitu diperoleh sebesar Rp3.579.450.000. Kemudian, biaya usaha yang digunakan selama tahun 2021 senilai Rp1.647.758.500. Diperoleh penghasilan neto, yaitu pengurangan laba rugi bruto usaha dengan biaya usaha, diperoleh sebesar nominal Rp1.931.691.500. Kemudian pada poin 2, yaitu penyesuaian fiskal positif. Dalam hal ini, Ahmad Zidan Suaka membayar gaji kepada pembantu rumah tangga sebanyak 2 orang sebesar Rp31.200.000. Dan pada tahun 2021 juga dikenakan denda pelaporan SPT Masa PPh 25 sebesar Rp300.000. Kemudian pada poin K, terdapat penyesuaian fiskal positif lainnya, yaitu selain dari gaji pembantu dan denda pelaporan SPT Masa. Kemudian diperoleh jumlah dari 2A sampai 2K senilai Rp74.975.000. Dan karena pada poin 3, yaitu penyesuaian fiskal negatif kosong, maka langsung ke poin 4, yaitu jumlah bagian A 1E ditambah 2I dikurang 3D. Oleh karena itu, penghasilan neto ditambah dengan penyesuaian fiskal positif, yaitu sebesar Rp1.931.691.500.000 ditambah dengan Rp74.975.000 diperoleh sebesar Rp2.666.500. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah pengisian formulir induk SPT tahunan 1770 berdasarkan data Bapak Ahmad Zidan Suaka untuk tahun pajak 2021. Pastikan semua data dari lampiran-lampiran sebelumnya sudah siap untuk dipindahkan ke formulir induk. Pertama, isi bagian identitas. Tuliskan NPWP, nama wajib pajak sesuai dokumen, dan status kewajiban pajak. Di sini, kita menggunakan metode pembukuan dengan periode laporan Januari hingga Desember 2021. Selanjutnya, masuk ke bagian A. Pada baris nomor 1, masukkan penghasilan neto dari usaha sebesar Rp2.666.500 yang didapat dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 1 jumlah bagian A. Tambahkan penghasilan neto sehubungan pekerjaan sebesar Rp181.500 pada baris nomor 2 didapat dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 jumlah bagian C kolom 5 serta penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 28 juta pada baris nomor 3. Maka jumlah total penghasilan neto pada baris 7 adalah Rp2.216.166.500. Di bagian B, kita kurangkan dengan kompensasi kerugian sebesar Rp58.041.500. Lalu,
kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP karena statusnya adalah KI3, maka PTKP yang dikurangkan adalah sebesar Rp126 juta. Sehingga didapatlah penghasilan kena pajak atau PKP sebesar Rp2.032.125.000 pada baris nomor 11. Berdasarkan tarif pasal 17 UU PPH, maka ditemukan nilai PPH terutang sebesar Rp555.637.500 yang dicantumkan pada baris nomor 12 dan 14. Kita hitung pengurangan pajak atau kredit pajak. Pada baris 15 terdapat PPH yang dipotong pihak lain sebesar Rp4.535.000. Pada baris 17A, masukkan PPH pasal 25 yang sudah dibayar sendiri selama setahun, yaitu Rp225 juta. Dari selisih PPH terutang dan kredit pajak, didapatkan status PPH kurang bayar atau pasal 29 sebesar Rp324.102.500. Pada baris nomor 19, pastikan nilai ini sudah dilunasi sebelum melaporkan SPT. Untuk angsuran tahun 2022, perhitungannya adalah 1/12 dari PPH kurang bayar setelah kredit pajak, sehingga didapatkan nilai angsuran per bulan sebesar Rp45.758.542. Terakhir, centang kelengkapan lampiran pada bagian G. Jangan lupa isi dan tanggal pelaporan, yaitu 10 Januari 2022. Lalu, bubuhkan tanda tangan di kolom yang tersedia. Demikian langkah pengisian SPT 1770. Pastikan semua angka sudah sesuai dengan catatan keuangan Anda.